Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisi Sekar Hanum dengan nomor NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko. Manajemen resiko adalah pendekatan sistematik yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan resiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, risiko operasional. Risiko yang muncul disebabkan tidak berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kesalahan dari manusia, ataupun kegagalan dari sistem. Yang kedua, risiko eksternal. Risiko yang timbul dari faktor lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal dapat menimbulkan kondisi yang kondusif bagi bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga, risiko finansial. Risiko yang dihadapi oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan juga obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran, baik dividen serta pokok pinjamannya. Yang keempat, risiko strategi. Suatu risiko terjadinya keadaan yang tidak terduga yang bisa mengurangi kemampuan para manajer untuk dapat mengimplementasikan strategisnya dengan signifikan. Selanjutnya, ciri-ciri manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 2. Partisipasi dan konsultasi. Melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. 3. Continue dan terus-menerus. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dan terus diperbaharui. 4. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik tentang risiko dan tindakan pencegahan. Evaluasi dan peningkatan. Evaluasi hasil dan perbaikan berkelanjutan. Berikut kasus salah memberikan etiket obat. Etiket obat adalah informasi yang dapat diberikan kepada pasien dalam bentuk tertulis. Biasanya disertakan dalam kemasan obat yang diberikan. Dalam etiket biasanya dicantumkan nama pasien, nomor resep pasien, tanggal resep, nama obat, aturan pakai dalam 1 hari, cara pakai, dan waktu kadaluarsa obat. Etiket diberikan untuk masing-masing obat yang diberikan kepada pasien. Kasus yang pernah terjadi adalah terjadinya kesalahan dalam memberikan etiket obat kepada pasien anak IGD, yaitu etiket aturan obat paracetamol sirup seharusnya 3 kali 1 sendok obat tertukar dengan etiket aturan obat cetirizine sirup seharusnya 1 kali sendok obat. Hal tersebut diketahui ketika ibu pasien melaporkan kepada dokter penulis resep bahwa anaknya tidur terus-menerus. Dokter yang meresepkan melihat obat yang diberikan dan mengetahui terjadi kekeliruan tersebut langsung melaporkan kepada kepala instalasi farmasi. Dan akhirnya, obat diperbaiki etiketnya dan sirup cetirizine diganti dengan yang baru. Solusinya, resiko yang tidak bisa diterima atau ditoleransi agar dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalkan kemungkinan dampak terjadinya suatu resiko dan SDM yang bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan rencana tindakan. Cara menangani resiko untuk kasus ini yaitu dengan mengurangi tingkat kemampuan terjadinya resiko dengan cara meningkatkan pengendalian internal yang ada pada proses bisnis perusahaan, dan juga mengeksploitasi resiko bila tingkat suatu resiko dinilai lebih rendah dibandingkan dengan peluang terjadinya peristiwa yang akan terjadi. Pemilihan cara menangani resiko dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan juga manfaatnya, yaitu biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan rencana atau suatu tindakan lebih rendah daripada manfaat yang akan diperoleh dari pengurangan akibat kerugian resiko. Seluruh resiko yang telah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan juga ditangani dimasukkan ke dalam suatu register resiko
yang memuat informasi tentang nama resiko, uraian tentang indikator resiko, faktor pencetus terjadinya suatu peristiwa yang merugikan, dampak kerugian bila resiko itu terjadi, pengendalian resiko yang ada, ukuran dari tingkat kemungkinan atau dampak terjadinya risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada, dan rencana suatu tindakan untuk meminimalkan tingkat kemungkinan atau dampak terjadinya risiko, serta SDM yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Untuk kasus ini, cara menangani risiko tersebut adalah dengan segera membuat perbaikan agar masalah pasien-pasien terantisipasi. Kendali intern dengan memanggil petugas terkait agar kasus tersebut diharapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, dengan cara saling meng-cross-check pekerjaan petugas lain, agar apabila ada kesalahan akan saling mengoreksi. Analisis beban kerja ditinjau ulang dengan menghitung pelayanan yang diberikan kepada pasien. Untuk kasus ini, petugas yang berdinas malam itu hanya 2 orang, sehingga fungsi saling meng-cross-check tidak dilakukan karena dispensing oleh 1 orang saja. Kesimpulan dari penjelasan tadi, yakni manajemen risiko merupakan suatu kegiatan manajemen yang mengikuti urutan langkah tertentu sebagai sebuah proses manajemen risiko yang berkelanjutan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah perusahaan yang dapat terjadi. Adapun jenis-jenis manajemen risiko yaitu risiko operasional, risiko eksternal, risiko finansial, dan risiko strategik. Ciri-ciri dari manajemen risiko adalah pendekatan sistematis, partisipasi dan konsultasi, kontinu dan terus-menerus, komunikasi yang efektif, dan evaluasi serta peningkatan. Salah satu contoh kasus dalam manajemen risiko tadi yakni dalam kasus salah memberikan etiket obat kepada pasien. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.